Ya, angkatlah wajahmu, bangkitlah dan angkatlah kepalamu. Kok bisa gitu, Pak? Itulah postur kita. Apa itu, Pak? Menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Ya udah jelas tadi, kemuliaan, tubuh kemuliaan. Jadi kaitannya dengan tubuh kemuliaan ya. Lazarus mati, berbau 4 hari, dibangkitkan oleh Yesus. Bangkit kan? Mati lagi nggak? Mati lagi. Kemudian dia tua mati. Bukan tubuh kemuliaan yang itu, bukan dikatakan. Tapi tubuh kebangkitan Yesus. Filipi 3 ayat 21. Ya, baca sama-sama. Yang akan mengubuhkan tubuh kita yang hina ini. Jadi tubuh kita ini kenapa disebut hina, Pak? Iya, bisa sakit, ngantuk, lemes, ya kan, keriput secara natural karena sudah jatuh kan, korosi, karena dosa korosi, fallen world kalau sering disebutnya ya, karena dunia yang cerah jatuh. Tapi sekali lagi ya, karena dia berikan Zoe, dia dengan kehidupan. Betul, kita masih pakai tubuh yang fallen world ini, yang hina ini, dibilang apa? Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, ketika kita fokus tubuhnya yang mulia, as he is, so are we in this world ya. Kalau dulu belajar fisika tuh namanya vektor tuh ya, arahnya tuh bukan ke bawah tapi ke Yesus. Ya, menurut kuasanya akan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Semua takluk, penyakit, virus, bakteri, ya. Jadi gimana sih, Pak? Tetap ya kita mengharapkan tubuh kemuliaan yang seperti tubuh Yesus. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Itulah target Tuhan. Hasilnya seperti Tuhan. Hasilnya seperti Tuhan, ya. Hasil seperti Tuhan Yesus. Wah, gede dong, Pak. Ya itulah. Ketika Petrus pandang Yesus berjalan di atas air, dia bilang, Tuhan, kalau Engkau itu suruh saya berjalan di atas air. Dia berjalan, hasilnya sama persis seperti Tuhan, dia berjalan di atas air. Nah, iblis pakai suara-suara yang lain kan, suara angin, suara gelombang. Padahal Petrus gak usah teralihkan, matanya fokus Yesus, dia tetap berjalan di atas air. Tapi karena teralihkan, jadi iblis taktiknya sama aja. Teralihkannya gimana, Pak? Suara-suara. Ya tetap aja kalau nggak ada gelombang, nggak ada angin puyuh, nggak ada angin badai, tetap kan tenggelam kalau nggak ada Yesus. Artinya sebenarnya nggak ada persoalan karena ada Yesus. Shalom sekali lagi semua. Ya, malam hari ini ya shalom Ci. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, shalom juga Amos yang baru gabung ya. Juga Rena, ya Ibu Rena. Judulnya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, kita tahu ada ayat Roma 8 ayat 28. Nanti kita bukanya jangan sekarang. Ya, tapi tentang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Artinya gini, apapun yang terjadi bahkan dalam kehidupan kita, langkah demi langkah atau bahkan ada kesalahan, ada kegagalan atau ada apapun, tapi kalau Tuhan bisa atur semua ya, dan Tuhan buat semua menjadi kebaikan buat kita, itu luar biasa ya. Oke, kita sebenarnya meneruskan masih yang minggu lalu juga ya, tentang kebangkitan Yesus. Jadi firman disampaikan mulai dari Roma 4 ayat 25. Ya, kita terus ya mendengar firman Tuhan sambil membacanya, biar iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Percaya aja. Ya, firman itu akan benar-benar ngeblend ya, masuk di dalam seluruh kehidupan kita. Oke, saya mulai aja dari Roma 4 ayat 25 ya. Sebelum kita ini mempersiapkan kita juga untuk benar-benar ngerti
Kok bisa ya Allah turut bekerja dalam sesuatu dalam kehidupan kita? Terus tujuannya apa? Targetnya apa? Targetnya untuk kemuliaan. Seolah-olah gini, sorga tuh akan rugi besar kalau saudara itu nggak dimuliakan, ya, nggak destined to reign, apa tuh, ditakdirkan berkuasa, rugi, ya, karena Tuhan udah bayar semua. Dan kita sebagai yang ditebusnya tuh harusnya menerima supply itu, ya, apapun keadaan saudara nih. Jadi kalau malam hari ini saudara menangkap firman Tuhan, saudara akan dibangkitkan dengan luar biasa. Amin. Ya, jadi 25 dikatakan yaitu Yesus. Jadi fokusnya Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, ya. Jadi dia diserahkan karena dosa-dosa kita. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Ya, dia nggak mengarukan pelanggaran, dia nggak melakukan dosa. Ya, kita udah tahu dia tidak ada dosa, tidak berbuat dosa, dia tidak kenal dosa, tapi dijadikan dosa. Dosa siapa? Dosa kita. Jadi saudara jangan berpikir lagi masih ada gitu. Pak, kan kita bisa gagal. Iya, justru itulah dibayar. Ya, justru itulah ada darahnya yang terus-menerus menyucikan kita. Nah, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya tuh kan, artinya itu juga merupakan bukti. Jadi minggu lalu kita ibadah kebangkitan Tuhan Yesus kan, Sunday Resurrection, merayakan kebangkitan Yesus. Kalau dia tidak bangkit, berarti masih ada dosa yang ketinggalan. Atau gimana ya bilangnya ya? Kalau masih ada dosa yang ketinggalan, dia nggak akan bangkit. Nah, lebih bagus gitu ya. Jadi itu bukti buat kita. Kalau karena Yesus bangkit berarti bener dosa kita bener tuh di cover gitu, bukan hanya di cover, di taken away, disingkirkan. Bukan hanya disingkirkan, udah dilupakan sama Tuhan. Udah bener-bener nggak ada. Ya, jangan persoalkan sama saya soal dosa masa depan lah, belum yang kita buat lah. Semua dosa kita masa depan dibanding 2000 tahun yang lalu, ya. Nah, jadi fokus kita sekarang diserahkan, ya. Diserahkan tuh artinya apa? Dia menyerahkan diri. Diserahkan oleh Bapa, betul. Ya, anak diserahkan oleh Bapa sebagai anak domba Allah. Tapi Yesus itu tidak ada siapapun yang bisa membunuh Yesus. Paham ya? Jadi kalau Tuhan itu tidak menyerahkan dirinya, nggak ada yang bisa membunuh dia. Ya, nggak ada yang bisa apa-apain dia, juga menyentuh juga nggak bisa. Ada berlaksa-laksa malaikat ya. Nanti kita lihat ya. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Nah, jelas ya. Jadi hukum Taurat tidak bisa lakukan apa-apa sekalipun dia kudus, benar, adil. Jadi jangan salah paham ya. Kita di bawah kasih karunia itu mengakui hukum Taurat itu kudus, benar, adil, sempurna, perfect. Standarnya tinggi, sangat tinggi, bahkan standarnya Tuhan tidak boleh direndah-rendahkan. Satu iota pun nggak boleh dihilangkan. Nah, dikatakan tidak berdaya oleh daging. Daging siapa? Ya kita. Jadi standarnya, cerminnya sempurna, nggak bisa lolos. Ya, dosa kecil apapun kena, udah. Salah satu, salah semua. Tidak berdaya, dagingnya yang tidak berdaya, kita. Nah, telah dilakukannya oleh Allah. Dengan apa? Ya, jadi yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah, maksudnya jadi mungkin kan? Allah tidak ada yang mustahil. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Nah, sekarang anaknya sendiri dalam daging. Siapa? Yesus, kita tahu. Yang serupa dengan daging. Jadi yang serupa dengan manusia. Jadi manusia kan? Ya. Yang dikuasai dosa karena dosa. Nah, dia jadi dosa karena dosa. Dia jadi dosa karena dosa. Dosa siapa? Ya bukan dosa dia. Dosa kita. Ya. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, yaitu di dalam dirinya sendiri. Jadi clear ya, clear. Saudara ini harus benar-benar clear.
Jadi dia sebagai daging, sebagai tubuh yang dikorbankan. Ya, korban sempurna. Sama-sama katakan korban sempurna. Kalau korbannya sempurna, sempurna nggak yang ditebusnya? Hasilnya sempurna. Ya, makanya dikatakan hati nurani kita sempurna. Karena apa? Karena korbannya sempurna. Ya, bukan, itu tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan, wah enak dong bikin dosa. Nggak ada hubungannya. Ya, dosa nggak ada yang enak, udah gitu aja. Lanjut terus ya. Nah, jadi nggak ada seorang pun nih yang bisa ambil nyawa Yesus kalau tidak diserahkan. Itu poinnya. Jadi gini. Setelah kita ngerti bahwa ada yang diserahkan, Bapa menyerahkan Yesus. Yesus menyerahkan dirinya. Dan kita tahu untuk pelanggaran kita, untuk dosa-dosa kita. Berarti ini kan nih luar biasa banget nih. Luar biasa sekali. Ya. Nah, kalau itu diberikan dengan rela oleh Tuhan, pasti luar biasa hasilnya kan? Manfaatnya kan? Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberinya menurut kehendakku sendiri. Tuh kan? Jadi menurut kehendakku sendiri, nggak ada yang bisa maksa. Kalau Tuhan bilang nggak mau, tetap aja dia tetap Allah. Dia nggak kehilangan kemuliaan, dia nggak kehilangan setitik pun standarnya atau derajatnya. Tetap buka mic. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ya, sebagai Allah, Tuhan Yesus 100% manusia, 100% Allah, dia bilang gini, aku berkuasa memberikannya. Dan sudah diberikan, sudah, sama-sama katakan sudah. Yang berkuasa mengambilnya. Dia dibangkitkan kan oleh Allah. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi tugasnya diterima. Kalau nggak diterima gimana? Ya tetap anak Allah, nggak kekurangan kemuliaan. Ingat aja ya. Jadi nggak ada yang bisa mengambilnya, bahkan nggak ada yang bisa menangkapnya. Saudara saya mau membawa gini. Luar biasa nggak yang sebenarnya saudara dan saya ini terima gitu. Mulia banget gitu, berharga banget, luar biasa sekali. Yohanes 18 ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ketika Yesus mau ditangkap aja di Taman Getsemani dengan pasukan orang Romawi yang dibawa oleh Yudas. Ya, ketika mereka bilang, itu Yesus dari Nazaret, akulah dia, I am. Dia cuma bilang I am. Semuanya mundur rebah. Petrus mau bantuin, potonglah telinganya si Malkus. Murid-murid yang lain larilah. Tuhan cuma bilang gini, pasang lagi telinganya orang. Terus. Emangnya kalau aku mau, aku nggak bisa perintahkan gitu. Nih, sepasukan malaikat yang udah siap. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kita ini benar-benar bisa berdiri, benar-benar ya, dengan sah, dengan legal standing yang sah. Kenapa Pak pakai legal standing? Ya Tuhan lakukan dengan benar, bukan lakukan dengan menyapu dosa kita di bawah karpet, bukan. Dia benar-benar menjadi korban bakaran atau korban sembelihan buat kita. Jadi tolong jangan diputar balik dan atau mau dikadalin lagi atau mau diputar balik oleh orang siapapun yang berkata bahwa kita harus kejar-kejar dosa kita lagi, atau bahkan diajarkan bahwa kita itu bahwa Allah itu sebagai pemburu dosa. Enggak. Lihat korbannya dong. Lihat darahnya. Dan justru untuk itulah dia bayar. Untuk apa, Pak? Misalnya nih, sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Nggak ada artinya tidak ada lagi penghukuman kalau nggak ada yang bikin dosa misalnya gitu, atau nggak ada yang gagal. Oh gitu, Bapak suruh orang bikin dosa, bikin gagal. Ya enggak. Manusia nggak usah disuruh juga bikin. Ada kegagalan, ada kesalahan, ada
hal-hal yang mislek gitu. Paham nggak? Ya, jadi kita ini benar-benar berdiri di atas pekerjaan yang sempurna, itu poinnya. Ya, sehingga kita bisa berdiri di atas tanah kemurahan Tuhan. Minggu lalu kita dengar ya, favor ground. Soalnya kita nggak layak, kita nggak layak benar-benar nih berdiri untuk diselamatkan itu dengan harga korban Yesus, darahnya lagi diludahin, dicambukin, dipukulin, dianiaya di luar nalar, disalib lagi, dikata-katain sama penciptanya, diludahin sama penciptanya, dipukulin sama ciptaannya, sama penciptanya lagi, jadi salah ya. Itu belum lagi ditinggalkan oleh Allah karena dadi dosa. Itu benar-benar serius, saudara. Jadi tolong jangan kita itu berpikir yang salah gitu, perspektifnya salah. Gimana Pak maksudnya Pak? Ya dengan berkata seolah-olah, wah saya harus melakukan sesuatu karena Tuhan sudah melakukan untuk saya. Ketika saudara mau melakukan sesuatu, sama aja itu menepis atau tidak percaya karya yang sempurna itu. Saudara ingat aja gitu. Tadi juga disampaikan oleh pastor. Ya mungkin contohnya Galileo Galilei. Saya contohnya kan selalu maestro pelukis Leonardo da Vinci. Maestro pelukis. Dan dia buat lukisan Mona Lisa. Masterpiece namanya. Ya bagi dunia lukisan mungkin itu sempurna gitu. Kalau karya yang masterpiece yang sempurna ini oleh pelukis yang maestro ini, kita tambahin titik lah. Wah, tambahin tai lalat lah. Kurang bagus nih, kok tambahin tai lalat, bagus nih. Rusak, saudara. Ya rusak. Ya, merusak nilai, untuk itu gambaran aja. Ya itu sama aja kalau merusak itu menolak yang sempurna. Seolah-olah kita katakan bahwa karya Yesus itu nggak sempurna. Dan kalau itu yang terjadi, itulah kritisnya, itulah apanya, isunya ya. Bukan saudara gini, isunya wah saudara mesti kudus baru diterima sama Tuhan. Enggak. Saudara dikuduskan. Wah saudara nanti harus makin mulia baru Tuhan terima. Enggak, saudara dimuliakan. Ya. Pahami benar-benar awalan me am awalan di itu berbeda jauh, saudara. Nah, kita percaya, kita terima, dan kita mendeklarasikan bahwa kita adalah kebenaran Allah. Ya, banyak orang problem dengan ini. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus itu bukan karena saya hebat, bukan. Sama-sama coba katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ayo sekali lagi. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Problem nggak buat saudara? Kalau masih problem, coba dengar lebih terus lagi dengar ya. Kalau belum, puji Tuhan. Ya karena banyak orang masalah dengan hal itu. Oh, Pak Melki siapa? Emang mau bikin dosa lagi? Berani-berani bilang saya adalah kebenaran Allah. Jangan dipotong dong, di dalam Kristus. Itulah kebenarannya. Dan kita sudah tahu kalau kita itu menerima pengampunan segala dosa atau dibenarkan yang sepenuhnya ini, kita mewarisi semua. Kenapa Pak? Ya karena kedudukan kita itu bersama Yesus. Kan emang iya Pak? Iya, kedudukan kita bersama Yesus itu tinggi di sebelah kanan Allah Bapa. Terus apa implikasinya Pak? Itu adalah induk dari semua berkat. Terus buat apa kita diberkati Pak? Buat sombong-sombongan? Bukan. Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Di dalam Yesus itu. Terus buat apa? Ya nama Tuhan dipermuliakan. Terus yang dipermalukan siapa? Ya bukan kita, iblis. Paham ya? Terus Bapak layak? Bukan, yang layak Yesus. Ya, jadi kita tuh bukan fokus pada iman kita cukup apa enggak ya. Saya cukup iman atau enggak ya, cukup besar atau enggak ya. Bukan. Fokus aja.
Kepada siapa pribadi Yesus. Makanya seringkali dikatakan gini. Ya, keberhasilan kita itu dalam segala hal yang baik itu bukan apa yang kita punya, tetapi siapa yang kita punya. Ingat ya, kebenaran di Alkitab itu disebutnya truth, kebenaran itu truth ya, kebenaran itu absolut dan mutlak. Kalau saudara gagal atau masih apa ya namanya ya, masih nggak bisa terima atau gamang soal berkata mutlak, absolut, saudara masih sulit untuk menerima, mengerti saudara berhadapan sama siapa. Saudara bukan berhadapan manusia sama manusia, bukan. Saudara adalah berhadapan dengan raja segala raja. Jadi bukan mudah-mudahan, kata pastor tadi ya, maybe, perhaps ya, mungkinlah, mudah-mudahan, ya mudah-mudahan gitu, bisa ya bisa enggak, bukan, tapi pasti. Itulah yang dimaksudkan absolut dan mutlak. Sama-sama katakan pasti. Ya Pak, Bapak ngomong pasti-pasti gitu Pak, kalau orang nggak terjadi orang kecewa loh. Ya gara-gara nggak berani pegang pasti itu, orang nggak terima. Nah itu sulitnya. Take it, yang mulia, yang besar, yang dahsyat, atau tidak sama sekali. Ya kan kalau Tuhan kasih semua saya ambil secuil, masa nggak boleh? Ya saudara berhadapan sama siapa, kembali lagi. Ya, makanya misalnya apa? Misalnya hidup yang kekal, Zoe Aionos. Saudara jangan bilang gini, ya hidup yang kekal tapi bisa hilang, bisa gini. Itu sama aja gini, udah terima semua, kemudian dikurang-kurangin. Ya jadi nggak terima namanya. Jadi isunya cuma situ saudara, berhadapan dengan apa yang Tuhan Yesus sudah bayar. Ya, karena Tuhan Yesus bilang gini, aku datang supaya kamu hidup dan berenya dengan segala kelimpahan. Ya udah gitu. Amin Tuhan, kan paling gampang gitu. Ya. Kita dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 nih. Semua itu kutuliskan kepada kamu, kata Yohanes ya, Rasul Yohanes, supaya kamu percaya kepada nama Allah. Tahu, ya, tahu, know, udah percaya, tahu, jadi mengalami pribadi nih, urusan pribadi nih, tahu nih ya. Nanti kita juga akan dengar beberapa. Kamu tahu itu artinya bukan cuma teori. Kan orang sekarang isunya gitu, Pak Melki, ini kasih karunia nih, saya dengar nih ke situ lagi teori doang. Enggaknya gimana Pak? Ini segala masalah nih, segala dimensi. Kalau dulu pelajaran di SMA ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika, ada bahasa, segala aspek. Kalau kehidupan apa? Ya ada ekonomi, ada kesehatan, hubungan keluarga, anak, suami, istri, hubungan dengan sesama, ibadah, pelayanan, apapun. Terus kan beda-beda Pak penanganannya. Sama kalau di dalam Yesus. Master key namanya. Gimana? Saya kan ini masak nih, Pak Melki masak nih. Bikin makanan. Kurang ini, kurang garam, kurang ini, gimana? Gimana? Ya tetap saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Masa saya masak nasi goreng pakai jurusnya yang sama, Pak? Iya. Emangnya Tuhan Yesus nggak bisa masak nasi goreng misalnya? Pak, saya masalahnya berat Pak, sakit saya udah divonis dokter, sakit saya sangat berat. Sama aja, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sakit apa? Tadi dicontohin sama pastor, orang sakit ada kanker payudara, tadi benar. Terus ada medical report apa ya? Laporan kesehatan dari dokter. Terus ditulis, banyak kan, ada ini, ada pertumbuhan gini. Dia tulis saja di sini di bawah. Tuhan Yesus tidak memiliki kanker payudara. Dan saya sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Dokternya baca, ketawa. Tapi pas diperiksa hilang. Saudara punya master key. Ya, apa sih Pak Melki master key?
Kunci segalanya. Saudara punya hotel atau punya ruangan begitu banyak, pakai master key, semua pintu bisa kebuka. Luar biasa ya saudara saya. Karena Tuhan Yesus bayar korban itu untuk semua itu. Ya, jadi makanya dikatakan supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, kalau kita tahu ya, kita memiliki Zoe, Ionos. Tadi kan saya bilang Zoe itu hidup, hidup yang tadi ditulis itu hidup Zoe. Artinya apa, Pak? Ya bukan hidup amuba, bukan. Bukan hidup semut, bukan. Bukan hidup pohon, bukan. Itu bios gitu ya. Bahkan bukan hidup manusia yang nggak kenal Tuhan, bukan juga. Kita punya Zoe, given life. Dan given life-nya Ionos lagi. Ionos apa, Pak? Ionios katanya Mikaia tadi dikoreksi, nggak pakai cuma nos doang. Ionios, kekal. Kekal berapa lama, Pak? Jawab sendiri, berapa lama kekal? Berapa lama kekal, saudara? Ada batasnya nggak? Ya tapi nggak pakai tapi kalau Tuhan ngomong absolut mutlak. Justru karena tapi itulah kita nggak mengalami nih orang-orang Kristen. Mati muda, mati kecelakaan, mati kena penyakit, kena COVID, kena ini. Wah, Bapak ngejek, bukan. Kenyataan aja. Emang Bapak nggak bisa kena? Ya saya bilang, saya di dalam Yesus. Kena Yesus dulu baru kena saya. Sombong, Pak, bukan karena saya sombong. Memang itu kebenarannya. Ya kan saya di dalam Yesus. Ini saya. Ini Yesus. Firman, saya Yesus. Saya di dalam Yesus. Yang kelihatan siapa? Yesus, Pak. Jadi di alam roh yang kelihatan siapa? Ya Yesus. Nah, ini virus. Bakteri yang jahat, penyakit, kecelakaan, bencana, menyerang. Kena siapa? Ya kena Yesus duluan. Ya kalau bisa kena, ya nggak bisa. Kalau Yesus bisa kena COVID, baru saya bisa kena. Pak, nggak boleh nyamain gitu, Pak. Tuhan Yesus yang bilang, aku kepala, kamu tubuh. Nanti kita terusin ya. Kita memiliki hidup yang kekal dikatakan. Sama-sama kan hidup yang kekal. Jadi kita tuh setelah lahir baru, kita diimpartasikan Zoe life ini. Sama-sama katakan Zoe life. Ya, dan kamu boleh hidup dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Jadi Tuhan tuh sekali lagi ngasihnya tuh nggak sempret gitu. Apa sih, Pak, sempret? Secuil. Jadi gimana dong, Pak? Ya terima. Pak, sakit saya sakit, Pak. Berat loh sakit saya. Saya nggak mau tahu. Tuhan lebih berat. Maksudnya Tuhan lebih besar. Bobotnya. Raksasa loh masalah saya, Pak. Berapa tinggi? Segini loh tingginya, Pak. Tuhan lebih tinggi. Kuat loh, Pak, perkasa loh. Nggak ada yang bisa ngalahin loh, masalah saya udah rumit banget. Tuhan lebih perkasa. Paham? Susah ya? Sebenarnya mudah. Aminkan saja. Amin. Ya, amin. Saya juga amin. Ya, lanjut. Jadi kita ke Roma 5 ayat 1 katakan gini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Karena iman loh, bukan karena perbuatan. Nih baca sendiri ya. Jadi saudara qualified semua nih. Asal ada iman di bumi. Iman apa sih, Pak? Tangan yang terbuka menerima. Coba semua gini. Bisa nggak? Bisa. Bilang, tangan saya terbuka untuk menerima. Menerima apa, Pak? Menerima semua karya Yesus yang sudah dikerjakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Yang saya ngerti, yang saya belum ngerti, saya terima semua, Tuhan. Boleh nggak gitu, Pak? Boleh. Emang semua buat kita. Segala aspek, segala masalah, segala dimensi. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Tuhan kasih juga seempret-empret. Enggak, Tuhan kasih sekaligus. Brek. Yang membatasi siapa? Ya saudara dan saya sendiri. Tapi iman saya nggak cukup, Pak. Nggak kayak iman Bapak. Pakai iman Yesus. Gimana, Pak, pakai iman Yesus? Yesus tuh beriman bahwa waktu dia dicambukin, ketika bilur-bilurnya tuh di seluruh punggung dia,
Dia percaya bahwa ada di 2021 ada orang yang sakit, misalnya si Melki, menerima bilur dia itu dan sembuh. Misalnya si Amos, dokter bilang A, bilang B, bilang C. Perkataan terakhir adalah perkataan Tuhan. Bukan perkataan dokter, bukan vonis dokter, bukan. Dokter apa dong Pak? Ya dokter di pihak Tuhan juga, dia memerangi penyakit. Dengan obat, dengan kimia, ya maksudnya dengan segala penanganan. Ya tapi terbatas kan? Kita punya dokter segala dokter. Siapa Pak namanya? Yesus. Gimana caranya Pak? Kasih obat juga? Enggak. Tuhan bilang ini, hidup, hidup dia. Anakmu hidup, hidup dia. Bangkit, bangkit dia. Shalom, shalom dia. Amin. Ya, makanya dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera tuh, shalom dengan Allah. Damai. Connected, hubungan lagi. Kalau udah berhubungan kayak listrik aja nih, kayak komputer ini. Dihubungkan dengan listrik nyala. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh, lihat ya, beroleh jalan masuk. Jadi Tuhan Yesus itu dibilang seperti tirai bait Allah yang dirobek tuh. Kita memiliki jalan masuk. Tadinya tertutup. Tingginya 18 meter kalau di bait Allah beneran. Ya waktu Tuhan Yesus itu. Tebalnya 10 cm. Bayangin Kak. Korden 10 cm tebalnya. Berlapis-lapis. Tebal. Tingginya 18 meter. Siapa yang bisa robekin? Nggak ada yang bisa. Cuman manusia nggak bisa. Tuhan yang merobekin. Buktinya apa Pak Tuhan? Ya dari atas sampai bawah dikatakan. Sehingga kita beroleh jalan masuk oleh iman lagi. Bukan karena karena Pak Melki pendeta melayani. Bukan. Oleh iman. Semuanya qualified. Apa sih Pak semuanya qualified? Semuanya memiliki kesempatan yang sama. Nggak ada bersyarat. Nggak ada syarat dan ketentuan berlaku. Saudara, saya punya damai sejahtera dengan Tuhan. Tuhan apa ya? Wah dia segalanya buat saya. Dia adalah Yehova Rafa, kesembuhan saya. Tuhan engkau kesembuhan saya. Enak aja lu minta lu orang berdosa lu yang bikin salah lu bikin gini. Iblis mendakwa. Nggak ada urusan. Kan Papa nggak layak karena dosa. Ya saya dilayakkan. Kok bisa? Nah, balik lagi kan? Ya karena ada darah. Jadi muter-muter, ya mudah sebenarnya. Jalan masuk kepada kasih karunia itu artinya apa? Saudara semua bisa masuk. Masuk aja. Nanti Pak, ketemu Tuhan mati loh Pak. Tuhan itu api yang menghanguskan. Iya. Kalau saudara bawa diri saudara sendiri. Kita kan di dalam Yesus. Yesus dalam kita. Nggak keluar masuk. Kita dimeterai oleh Roh Kudus. Ya, di dalam kasih karunia ini kita berdiri tuh, bukannya terkapar, berdiri sama-sama katakan. Makanya berdiri teguh, saudara. Ya, mungkin ada orang bilang ini, Pak Melki khotbah kasih karunia, nggak ada yang lain, Pak. Saya berdiri teguh. Tadi ada musuh, Pak, belajar doa peperangan. Iya, peperangan saya juga berdiri teguh. Sini lo Melki berantem sama gua, kata iblis. Berantem malu lu udah kalah. Saya berdiri teguh. Kalah nggak dia? Memang sudah kalah. Ya tapi Pak, tapi nggak usah pakai tapi. Ngapain saya masuk ring sama dia turun derajat? Ya kan tapi pasti kalah Pak. Ya pasti kalah, dalam nama Yesus juga dia terkapar. Tapi kan dia bisa nyakar kita. Kok bisa Pak? Ya masuk ring sama dia. Lihat aja petinju. Ya, petinju hebat sama petinju yang kurang hebat. Ya pukul-pukulan, ya tetap aja yang kurang hebat juga masih bisa mukul kan. Mau ngapain? Jadi gimana Pak? Biar peperangan milik Tuhan. Itu namanya berdiri teguh. Bapak taunya dari mana? Ya dari firman. Saya nggak tahu. Ya makanya belajar, dengerin terus. Ya jangan takut, Tuhan akan mengajarkan kita. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sama-sama katakan akan pengharapan menerima kemuliaan Allah. Maksudnya apa Pak? Pengharapan
Kalau udah baca Alkitab nih ya, dalam bahasa Perjanjian Baru, pengharapan, itu namanya hope. Hope itu apa? Elpis. Elpis itu bahasa apa Pak? Bahasa Yunani. Artinya apa Pak? Certain expectation of good atau positive expectation of good. Ya, harapan yang positif yang baik. Masa nggak ada yang buruk-buruk? Nggak ada. Kita mengharapkan Tuhan. Pasti lagi positif, certain, pasti, baik-baik. Punya opini yang baik tentang Tuhan. Tentang apa Pak? Kita menerima apa? Tadi firman bilang apa? Kemuliaan. Sama-sama katakan kemuliaan. Nah itulah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita tuh. Ini soal kemuliaan. Luar biasa ya saudara ya, Tuhan nih. Aduh. Makanya tadi saya bilang surga itu rugi kalau saudara itu gagal di sini. Bukan saudara yang gagal ya, gagal terima cuman. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka itu yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, udah ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Dibenarkan itu tadi ya, kita dijustifikasi, dibenarkan. Habis dibenarkan apa? Dimuliakan lanjutnya. Itu firman Tuhan katakan begitu. Ya, amin. Ya, lalu ada orang bilang gini, enggak Pak, kalau justifikasi betul Pak, keselamatan itu cuma-cuma. Bapak bilang kasih karunia, saya setuju. Tapi kalau apa tuh, sanctification atau glorification, tadi kan saya lompat ya ke di glorifikasi itu dimuliakan udah jelas tak awalannya di ya. Kenapa orang bilang jadi mek sih? Saya kadang-kadang heran sama pengajar-pengajar teologi itu. Udah jelas-jelas tadi saya baca di itu artinya apa? Saudara atau Tuhan? Halo? Tuhan. Kan di kan? Jadi kita memuliakan diri kita atau dimuliakan? Kerjasama Pak, kerjasama gimana orang dimuliakan? Ya, jadi terima, sama tetap aja sama postur kita, tubuh kemuliaan bahkan. Ya, tadi diingatkan lagi. Postur apa sih Pak? Kesadaran kita itu bukan melihat ke bawah, tapi melihat ke atas. Bagaimana Pak? Melihat ke atasmu sombong? Bukan. Pastinya gini, bukan melihat ke bawah, seolah-olah menantikan mati, menantikan kuburan, matanya menantikan, aduh saya udah tua Pak Melki. Udah umur di atas 60, 70, 80 kan paling kuat ya mati deh. Bukan itu. Bukan itu fokus kita, bukan kuburan, bukan lihat ke bawah. Habis? Tadi kan kemuliaan, Tuhan janjikannya kemuliaan. Artinya apa? Ya wajah kita ke atas. Ya, angkatlah wajahmu, bangkitlah dan angkatlah kepalamu. Kok bisa gitu Pak? Itulah postur kita. Apa itu Pak? Menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Ya udah jelas tadi, kemuliaan, tubuh kemuliaan. Jadi kaitannya dengan tubuh kemuliaan ya. Lazarus mati, berbau 4 hari, dibangkitkan oleh Yesus. Bangkit kan? Mati lagi nggak? Mati lagi. Kemudian dia tua mati. Bukan tubuh kemuliaan yang itu, bukan dikatakan. Tapi tubuh kebangkitan Yesus. Filipi 3 ayat 21. Ya, baca sama-sama. Yang akan mengubuhkan tubuh kita yang hina ini. Jadi tubuh kita ini, kenapa disebut hina Pak? Iya, bisa sakit, ngantuk, lemes, ya kan, keriput secara natural karena sudah jatuh kan, korosi, karena dosa korosi, fallen world kalau sering disebutnya ya, karena dunia yang cerah jatuh. Tapi sekali lagi ya, karena dia berikan zoe, dia dengan kehidupan. Betul, kita masih pakai tubuh yang fallen world ini, yang hina ini dibilang apa? Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, ketika kita fokus tubuhnya yang mulia, as he is, so are we in this world ya. Kalau dulu belajar fisika tuh namanya vektor tuh ya, arahnya tuh bukan ke bawah tapi ke Yesus. Ya, menurut kuasanya akan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Semua takluk. Penyakit, virus, bakteri. Ya. Jadi gimana sih Pak? Tetap
ya, tetap ya kita mengharapkan tubuh kemuliaan yang seperti tubuh Yesus. Nanti kita baca ya. Tetapi tubuh kita di di dunia ini diberikan zoe, diimpartasikan zoe itu terus. Setiap sel, setiap molekul, setiap jaringan, setiap anggota tubuh kita. Gimana Pak aplikasinya? Ya terima aja. Tiap pagi bilang gitu, saya memiliki kehidupan Kristus. Nggak usah pusing, santai aja. Ya, jadi tubuh kemuliaan Yesus itu, tubuh kebangkitan Yesus itu memang ini bicara tubuh kemuliaan Yesus ya, bisa hilang, termuncul, transcend namanya itu ya, melampaui ya. Tadi Mika bicara tentang apa? Teleport, ya bukan teleport nih, tapi bukan. Ya nggak tahu gimana ya tubuh kemuliaan. Lebih cepat, lebih dari kecepatan cahaya, tidak lemah, tidak sakit, tidak menjadi tua, tidak mati. Ya, ingat selalu ini bagi kita nih sekarang yang masih hidup ya di dunia ini. Tuhan katakan death itu adalah musuhnya, kematian itu adalah musuhnya. Ingat itu aja. Ya. Nah, ini sepintas tentang rapture ya, harpazo. Kita ini diubahkan tadi dalam sekejap mata. Ya. Kan tadi postur kita memandang kedatangan Yesus kedua kali, menantikan Dia, itulah panggilan kita. Dan kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Kenapa? Karena tadi vektornya menuju Yesus. Ya. Dalam sekejap mata pada waktu nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa. Nah ini. Dan kita semuanya akan diubahkan. Ya, diubah dalam sekejap mata. Tubuh ini diubah jadi tubuh kemuliaan. Ya, dengar. Kita tetap punya tubuh. Yesus tubuh kemuliaannya, Yesus dalam kita. Dia impartasikan terus. Semua yang dia sentuh sembuh, semua yang dia sentuh hidup. Ya, kita memiliki akses nih. Makanya dikatakan dalam Roma 5 tadi ayat 2 dikatakan ini, oleh Dia Yesus kita juga beroleh jalan masuk, akses, password. Ya, kepada kasih karunia ini. Oke, tadi kita udah baca ya. Jadi kita deklarasikan tiap pagi. Ya. Kasih karunia ini, saya memiliki Zoe life, kehidupan Kristus. Mulai makin sadari gitu bahwa kehidupan Kristus itu terimpartasi dalam kehidupan kita. Ya tadi disinggung ya bahwa Nuh, Rut, Yusuf, Daud, mereka tuh semua rindu memiliki apa yang kita punya. Betul, mereka sudah mulai merasakan yang namanya hesed ya, favor Tuhan. Tapi saudara dan saya memiliki bukan bayangan, tapi substansinya. Benar-benar. Ya. Jadi ayo kebenaran ini jangan sampai dikaburkan lagi dengan ya tadi disebutnya ya saya sebutnya gini lah, dengan upaya diri atau mafia-mafia agama ini, pembenaran diri. Wow, nggak bisa semua orang Pak Melki, orang yang itu. Tuhan lihat aja lah waktu Yesus di bumi ini melayani 3,5 tahun. Orang-orang yang kualifikasi menurut manusia itu tinggi. Karena pembenaran diri, bukan dibenarkan atau dimuliakan, bukan awalannya itu bahkan jadi musuhnya Tuhan gitu ya. Jadi disebutnya munafik lah dan segala macam. Ya, jadi itulah yang bahkan dikatakan yang memberikan melempar batu kepada kita. Gak cocok saudara, benar-benar nih. Nah, tapi melalui kejadian itu, walaupun ini kan kita tetap hidup nih ya, saya tetap dengar gitu bahwa di dalam kehidupan seolah-olah kasih karunia ini jadi bahan olok-olok ya, kayak dilemparin batu lah gitu. Nah itu di ayat 3-nya sebenarnya sih. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan dari mana Pak? Kesengsaraan karena orang-orang yang membenarkan dengan kebenaran diri itu benar-benar gak suka, dan itu ada di mana-mana. Ya,
Disebutnya dalam YLT-nya tuh, YLT apa tuh? Yang translation ini, the tribulation dot work endurance, ya, melakukan bekerja, memberikan kepada kita sebenarnya endurance, daya tahan. Ya, jadi batu-batu itu yang dilempar kepada kita membuat kita tuh naik sebenarnya. Itu aja sih yang mau disampaikan. Ya, jadi sekalipun ada, jadi kalau di sini ya, bermegah karena kesengsaraan tuh gini. Tuh kan Pak Melki, orang kasih karunia juga harus sengsara menurut ayat ini. Bukan maksudnya gitu. Terus nyari-nyari kesengsaraan karena penyakit, karena ini saya lagi sengsara nih Pak, nggak punya duit. Terus apalagi, wah sengsara, miskin, gagal, digebukin orang. Bukan begitu, saudara. Ya, dunia membenci Yesus itu, ya lihat Yesus aja. Yesus berapa kali mau dirajam, mau bahkan mau dijorokin dari jurang, atau tempat yang tinggi mau ke jurang maksudnya. Bisa kena nggak? Nggak bisa. Cuman kan itu disebutnya dalam tanda petik oleh orang-orang agama, itulah yang mencoba menyengsarakan kita. Jadi pahami aja, itu hanya batu-batu yang membuat orang itu naik. Oh, itu kan kata bukan saudara ya. Coba baca, sekarang kita baru masuk nih. Ya, dari Roma 8 ayat 28. Jadi segala yang dikeliling itu yang keadaan mencoba menganiaya, mencoba gitu tuh seperti ini, lihat ya. Ini masuk beneran. Tadi apa dong Pak Meki? Baru pendahuluan. Oh, yang bener Pak. Udah 1 jam. Oke, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya Pak, itu kan yang mengasihi Dia, yang terpanggil dengan rencana Allah. Semua orang yang lahir baru mengasihi Yesus, sudah gitu aja. Jadi saudara qualified juga. Yang gak kualitas siapa? Yang belum terima Yesus, sudah gitu aja, ya. Dan dikatakan nih, kembali lagi ya, kita tahu, berarti kita alami, bukan teori. Sekali lagi ya, bahwa segala sesuatu, Allah tuh bekerja dalam segala sesuatu tuh namanya sinergi. Sinergi apaan sih Pak? Ya, jadi sinergi itu total efek dari semua masalah, termasuk trouble, termasuk pandemi, termasuk apapun, aspek-aspek luar, ya, kita tetap berdiri di tanah kemurahan Tuhan. Kenapa Pak? Ya Allah tuh bekerja. Terus jadikan apa? Jadi kebaikan. Apa aja? Ya apa aja. Contohnya Paulus gimana? Ya Paulus dulunya dia anak pinter, lahir dari ibunya, disekolahin, cerdas, jadi duduk di kaki Gamaliel, belajar, sekolah tinggi, jadi penganiaya jemaat. Kenapa? Ya dia sungguh-sungguh, serius itu dia dengan agamanya. Nah, kemudian satu titik dia ditangkap oleh Yesus. Allah turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan buat dia. Jadi bikin jahat dulu, nggak usah saudara. Ya misalnya dalam kejadian ini, COVID-19, ya lockdown, orang nggak boleh ibadah di offline. Boleh Pak, ya tapi terbatas. Makin masih banyak yang belum bisa, ya contohnya kita. Tapi kan Injil jadi diberitakan sampai Nabire, sampai tempatnya Koajung, sampai kemana-mana. Ya beberapa kali ada juga yang sampai dari New York juga ada. Ya kalau Pastor Pin lebih lagi ya kan. Kalau dia bilang gini, tadi kalau semuanya masuk gedung nggak muat. Ya. Atau Yusuf dari sumur kering sampai menjadi Perdana Menteri. Gimana Pak? Kalau Yusuf tidak dikhianati saudara-saudaranya, dia nggak masuk sumur kering. Kalau dia nggak masuk sumur kering, dia nggak dijual sama orang apa tuh? Orang pedagang budak. Ya, kalau dia nggak dijual pedagang budak, dia nggak sampai Mesir, nggak di pasar budak. Kalau dia nggak di pasar budak, ya nggak dibeli sama Potifar. Kalau dia nggak dibeli sama Potifar, dia nggak difitnah sama istri Potifar, tante Potifar. Kalau dia nggak difitnah sama tante Potifar, dia nggak masuk penjara. Kalau dia nggak masuk penjara, dia nggak mengartikan mimpi juru minum juru
makan juru roti. Kalau dia nggak mengartikan juru minum roti, dia nggak mengartikan mimpi Firaun. Kalau dia nggak mengartikan mimpi Firaun, dia nggak jadi perdana menteri. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Siapa? Ya kita, saudara dan saya. Kembali lagi, ya, orang terpanggil menurut rencana Allah. Rencana Allah apa, Pak? Ya tadi kita udah baca. Memuliakan saudara dan saya. Menurut ukuran siapa? Menurut ukuran Tuhan. Percaya nggak kita? Enggak Pak, saya mah asal hidup aja lah. Saya hidup aja asal lempang lewat aja. Rugi surga, dibilang. Karena Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui saudara dan saya. Ayo ya, jadi surga jangan sampai rugi. Karena kita nggak mencapai target Tuhan. Bukan, sekali lagi ya, bukan karena upaya kita. Karena kita nggak tahu. Ya, kalau gitu kan Pak tadi dikatakan sudah terpanggil, ditetapkan, predestinasi. Nah ini sedikit menyimpang tentang predestinasi ya. Predestinasi itu ditetapkan sebelumnya. Seringkali orang bilang, Bapak percaya predestinasi dong. Iya, predestinasi itu ditetapkan sebelumnya, ada di Alkitab. Beda kan Pak sama kehendak bebas, bertentangan? Nggak bertentangan. Tuhan yang Alfa dan Omega, yang di atas waktu dan ruang, menciptakan bumi ini, ruang bumi ya, 4 dimensi dengan waktu. Di waktunya itu, waktunya terbatas. Kalau kita hari ini tanggal 11, kita belum tahu tanggal 12 gimana besok ya, duga-duga bisa ya, tapi Tuhan tahu, namanya foreknew, udah tahu duluan. Kenapa? Karena dia di atas yang diciptakan. Nah, ketika dia memberikan Yesus keselamatan buat siapa? Buat semua orang. Sama aja kepada Adam. Kamu boleh makan semua dengan bebas di taman ini. Tuh ada buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, tapi juga ada pohon kehidupan. Yang ini mati, yang ini hidup. Makan yang hidup, jangan makan yang mati. Dimakan yang mati. Oh, bukan Tuhan manipulasi, saudara. Benar-benar dia ciptakan itu. Jadi Allah yang kekal itu menciptakan itu. Kita mau sekarang dengar kabar baik, terima Yesus. Oh, saya nggak mau terima Pak, yang kayak gini terlalu baik. Too good to be true Pak, bohong lah pasti. Ya bohong gimana, orang kebenaran kok. Terima. Nah ketika kita terima, percaya Yesus, kita tahu, waduh, segitu gedenya ya, segitu harganya yang dibayar oleh Yesus. Terus gimana dong Pak? Nah, di dalam kita masuk itu, kita masuk di dalam apa yang Tuhan sudah tentukan sebelumnya. Apa Pak misalnya? Rancanganku kepada kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Kita terimanya gimana Pak? Ya aminkan. Masuk di dalam predestinasi Tuhan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kamu sudah dibentuk, dirajut dalam kandungan ibu kamu. Kamu ditetapkan untuk ditetapkan untuk berkuasa, destined to reign. Sampai hari ini tuh saya nggak terlalu bisa ya, tapi terus mau belajar. Ditakdirkan untuk berkuasa loh, ditakdirkan untuk berkuasa loh. Ketemu orang, halo Mel, ini aja masih begini, ini aja masih begitu. Tetap kita harus berdiri teguh. Amin. Nah itulah ya. Nah, ketika kita masuk di dalam predestinasi Tuhan, ditetapkan sebelumnya, karena kita di dalam Yesus, kita menyerahkan semua kehendak bebas kita di dalam kehendak Tuhan kan. Masa gak boleh juga? Kan bebas. Mau Tuhan, mau. Tuhan gimana Tuhan? Tuhan punya plan gimana buat saya? Punya rancangan gimana? Rancangan damai sejahtera, shalom Melki. Masa depan penuh pengharapan. Amin Tuhan, amin. Saya terima Tuhan, saya terima. Ya, tapi Tuhan gak manipulasi. Ada orang Kristen gak mau terima juga. Oh mana bisa sih Pak, sehat terus. Mana bisa sih Pak. Itu kesembuhan mujizat itu zaman Yesus Pak, 2000 tahun yang lalu. Sekarang mah udah banyak dokter, banyak begini. Nggak ada lagi tuh mujizat kesembuhan. Salah sendiri nggak mau percaya. Karena dokter juga terbatas. Bisa memang dokter menyembuhkan, tapi terbatas. Segala dokter
tidak terbatas. Dia melampaui waktu dan ruang. Dia sudah tahu sebelumnya. Ya. Jadi ayolah. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Tuh lihat ya. Jadi ketika Paulus juga berkata bahwa dia sudah dipisahkan tuh, dipilih dari kandungan ibunya. Kenapa? Ketika dia udah terima kasih karunia. Dia mengerti, wah saya udah ditentukan. Sama saudara juga. Berarti kan bener kan Pak? Tuhan udah pilih-pilih dulu nih orang nih. Enggak, Tuhan mati buat semua orang. Darahnya udah overpayment, bayar dari orang yang mulai ada, Adam dan Hawa, sampai orang yang paling akhir. Lebih. Ya, jadi semua namanya ditulis dalam buku kehidupan. Terus yang dihapus gimana Pak? Nah, yang konsisten menolak Yesus sampai akhir hidupnya, hilang namanya, seret, hilang. Kok gitu Pak? Iya. Bukannya gini, tobat ditulis Melkisedek Tanok. Besok bikin dosa, hapus. Tobat lagi, tulis lagi, hapus, tulis. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Ya, dia tidak memanipulasi Adam ya waktu makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Enggak. Ya, tapi kita memiliki free will menerima Yesus dan masuk di dalam rancangan Tuhan sebelum dunia dijadikan buat kita. Kok bisa gitu ya? Ya udahlah. Dia di atas waktu dan ruang. Mungkin ada masih misteri buat kita, begitu belum gitu jelas. Kalau saudara jelas semua tentang Tuhan, ya saudara jadi bukan Tritunggal, Fortunggal termasuk saudara. Ya, saudara yang keempat dibilang. Ya oke lah ya nggak apa-apa ya. Jadi kita ini seperti Paulus bilang ya bahwa dia itu orang yang paling nggak bener lah ya. Dia dari pendosa, dia orang yang paling berdosa. Dia chief of the sinners. Jadi gini, maksudnya Paulus ngomong gitu apa Pak maksudnya? Maksudnya gini ya, dia terima kasih karunia kebaikan Tuhan. Itu dia yang paling bawah tuh. Kalau diurutin orang berdosa, paling bawah gua kata Paulus. Baca ya. 16, 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani tuh ya. Dikasihani artinya dikasih mercy gitu, dibelas kasihan oleh Tuhan. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, bukan saya yang nulis loh. Roh Kudus setuju nih dengan kata-kata Paulus nih. Ya. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Tuhan Yesus mesti ambilin stok kesabarannya semua buat Paulus. Paulus bilang gitu. Kenapa dia sadar juga ya? Gue Farisi. Waduh, Tuhan paling sebel sama orang munafik. Gue nomor 1 katanya. Udah gitu sebagai kegiatan gue penganiayaan jemaat, teroris garang gue tuh. Nah, bayangin ya, terbalik-balik ya menurut ukuran dunia. Tapi di ukuran dunia apa? Wah, dia paling hebat. Murid Gamaliel paling hebat. Tapi firman Tuhan yang bilang ya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Maksudnya apa Pak? Jadi contoh kalau orang bilang ini, aduh saya udah gak bisa selamat deh. Tuhan itu udah gak mungkin deh bisa nyelamatin saya, boro-boro. Saya di pinggirnya surga aja udah bagus. Di WC-nya. Tuhan bilang enggak, tetap semuanya posisinya dimuliakan. Nah makanya Paulus bilang ini, kalau saya bisa menjadi rasul, walaupun rasul prematur, dia sebut dirinya menulis 2/3 Alkitab Perjanjian Baru, dia menulisnya, kalau gua ini bisa sampai begitu dimuliakan, karena Tuhan udah abisin ketok kesabarannya, saya ini jadi contoh. Jadi jangan ada yang satu pun bilang gini, Paulus mah dosanya gak seujung kuku gua. Gak ada, dia bilang saya paling berdosa. Ya, kepadanya dan mendapat hidup kekal. Tuh, mendapat hidup kekal. Zoe aionios, sekali lagi. Wah, luar biasa ya. Jadi sekali lagi, kembali lagi ya, Allah tuh turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apapun yang saudara alami, serahkan sama Tuhan.
ya berikan pada Tuhan, matanya fokus terus pada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita, ya. Seperti Yusuf dikatakan di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Siapa? Kakak-kakaknya. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Tuh lihat ya, Allah tuh bekerja mendatangkan kebaikan itu. Makanya percaya, berdiri teguh aja nih di bawah kasih karunia Tuhan. Dengan maksud apa? Maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya. Jadi sekali lagi, jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Ya. Tulisannya di mana Pak? Lukas 21 ayat 28. Baca sama-sama. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Angkat mukamu. Postur kita bukan ke bawah kuburan, bukan, tetapi ke atas, memandang, menantikan Tuhan, kemuliaan. Amin. Ya, anak-anak kita dibilang ajarin semua kebenaran ini. Ya, jangan mau lagi dikadalin sama seperti sama Firaun dibilang. Ya, ketika orang Israel mau keluar sama Musa, dia bilang gini, "Iya ya udah lakinya kan kamu mau menyembah Tuhan kan? Mau worship Tuhan kan? Ya udah keluar lakinya aja kan, anak istri tinggalin." Nggak mau semua saudara diselamatkan. Keluaran 10 ayat 11, bukan demikian. Kamu boleh pergi tapi hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan Yahweh, ya. Sebab itulah yang kamu kedaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Tuh, Firaun kurang ajar kan? Saudara bilang nggak bisa. Semua. Ya, ajak semua. Ya, jadi kita ini target Tuhan seperti Yesus. Ya, sekali lagi ya. Tuhan itu sudah tahu dan terus sudah mempredestinasi kita. Nah, udahlah terakhir lah ya, ayat terakhir aja ya. 1 Yohanes 4 ayat 17 bagian B. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Itulah target Tuhan. Hasilnya seperti Tuhan. Hasilnya seperti Tuhan. Ya, hasil seperti Tuhan Yesus. Wah, gede dong Pak. Ya itulah. Ketika Petrus pandang Yesus berjalan di atas air, dia bilang, "Tuhan, kalau Engkau itu suruh saya berjalan di atas air." Dia berjalan. Hasilnya sama persis seperti Tuhan. Dia berjalan di atas air. Nah, iblis pakai suara-suara yang lain kan, suara angin, suara gelombang. Padahal Petrus gak usah teralihkan, matanya fokus Yesus, dia tetap berjalan di atas air. Tapi karena teralihkan, jadi iblis taktiknya sama aja. Teralihkannya gimana Pak? Suara-suara. Ya tetap aja kalau nggak ada gelombang, nggak ada angin puyuh, nggak ada angin badai, tetap kan tenggelam kalau nggak ada Yesus. Artinya sebenarnya nggak ada persoalan karena ada Yesus. Amin. Ya saudara, artinya perhatikan baik-baik. Ya, dengerin khotbah-khotbah. Saya udah mulai banyak nih kan di YouTube, banyak khotbah-khotbahnya, dengerin. Bahkan orang nasihatin saya, Pak Melki dengerin juga loh khotbahnya Pak Melki. Amin. Kenapa? Karena ada pewahyuan Yesus. Ya, ketika kita pandang Yesus, ini caranya Tuhan. Ya, kalau mata Yesus mah tetap pandang Petrus tetap dipandang. Tuhan tolong, walau tenggelam, Tuhan ambil. Ya, tetap. Tapi Petrus yang bisa teralihkan. Ya, tapi makanya gimana Pak caranya? Ya dengerin. Minimal tiap minggu datang dalam ibadah ini dengarkan, ya. Saudara buktikan. Target Tuhan apa tadi? Kemuliaan bilang. Kemuliaan artinya apa Pak? Ya kalau saudara sakit sekarang saudara sembuh, sehat, memberitakan kemuliaan Tuhan. Wah saya terima mujizat loh. Sebentar kita perjamuan kudus ya. Yang sakit-sakit nih. Tidak percaya, pandang Yesus Tuhan. Kau yang bilang kok. Kalau saya pandang Yesus, orang yang dipatok ular aja tuh. Ular di padang gurun, ular beludak. Hidup lagi loh Tuhan karena memandang salib Yesus. Saya juga sebagai manusia di surga sehat, demikian saya juga sehat. Gak bisa, jantung kamu, paru-paru kamu udah rusak. Paru-paru Yesus tidak rusak. Demikian paru-paru saya di bumi ini. Saudara percaya. Amin. Amin dah ya. Ayo kita siapkan perjamuan kudus kita.
Sebentar nanti setelah perjamuan kudus kita nyanyikan As He Is So Are We di surat ya. Saudara benar-benar resapi. Itulah target Tuhan. Sama-sama katakan target Tuhan. Pasti nggak? Pasti. Terjadi nggak? Terjadi. Tapi pak. Udah nggak pakai tapi. Kalau tapi yang sudah bilang orang lain atau pendeta atau hamba Tuhan atau semua orang Kristen, buktinya orang Kristen nggak semua terima pak. Sederhana, simple sekali. Kita mengakui nggak tubuh Tuhan? Kita mengakui nggak nih tubuh Tuhan? Nih, ya. Kalau kita mengakui aja ini tubuh Tuhan, coba kita bayangin, tubuh Tuhan ada penyakitnya nggak? Ya demikian kita di bumi, kan bersekutu. Amin, ya. Ayo siapkan, yang bisa muncul. Kita siapkan perjamuan kudus kita. Ayo siapkan ya, roti dan anggur kita. Ya, nggak ada pak, ya nggak apa-apa, air, teh, apapun aja, biskuit, apapun ya. Kita pada malam Tuhan diserahkan. Nah kita ingat ya, kita ada di waktu itu nih sekarang nih. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan beri roti dan kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi dan memecah-mecahkannya. Tuhan katakan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat ya, memperingati siapa? Memperingati Yesus, sama-sama katakan, bukan memperingati dosa. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Berarti apa? Bermanfaat, sama-sama katakan bermanfaat. Ya, tubuh Kristus diapain pak manfaatnya? Diremukkan, dihancurkan tuh, lihat ya, dicambukin, dihancurkan supaya saudara dan saya utuh. Utuh apa sih pak? Utuh roh, jiwa dan tubuh utuh. Pokoknya saudara utuh. Ya, bulat, utuh, baik. Ya, ditikam pakai tombak tuh, keluar air dan darah supaya dosa saudara dihapus. Dicambuk dengan cambuk Romawi sampai habis tuh punggungnya. Supaya apa pak? Supaya saudara dan saya sembuh. Satu cambukan, tar, kanker saya saudara sembuh. Tar, penyakit darah tinggi saudara sembuh. Tar, penyakit jantung saudara, kolesterol saya saudara sembuh. Tar, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, hati, apa aja. Ada yang sisa nggak? Nggak ada. Semua. Ya, dibakar, digantung 6 jam. Jam 12 sampai jam 3 dibakar dengan murka Tuhan. Habis semua. Ditimpakan dosa, kutuk, penyakit, kegagalan kita semua tuh. Seperti awan yang gelap itu tuh. Ditimpa kepada Yesus semua. Supaya apa? Supaya saudara tidak dihukum. Tidak dimurkai lagi oleh Tuhan. Mutlak, absolut. Sehingga kita dapat berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sama-sama katakan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Yesus di surga apa sih? Layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Sama. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Kok bisa pak diimpartasikan? Kita memiliki DNA Kristus. Kalau saudara bertahun-tahun diberi ketakutan, orang tuanya darah tinggi, maka kamu punya keturunan darah tinggi. Itu bukan DNA Kristus, itu DNA orang tua saudara. Saudara diberikan DNA Kristus, udah pindah. Tuhan Yesus gak punya darah tinggi, gak punya gula darah, gak punya penyakit jantung, gak punya penyakit kolesterol, gak punya penyakit keturunan apapun. Dan saudara dan saya keturunan Yesus. Amin. Ya, dan Zoe life, Zoe kosmos dikatakan di dalam Alkitab. Zoe, tadi kita udah dengar ya. Itu given life untuk hidup di dunia ini. Sehingga kita dapat berkata, berharap 120 tahun dengan kenyang. Dengan kenyang, bukan dengan cacat, bukan dengan stroke, bukan dengan penyakitan, bukan. Ya, karena kita makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang. Roti hidup, mana sorgawi itu roti hidup yang turun dari sorga. Makanya dikatakan hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa apa pak?
lemah, sakit, stres, lemah, sakit, mati, hukum dosa, hukum maut. Kita dimerdekakan. Dan kita berkata ini lezat sekali, gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima jantung yang baru, terima paru-paru yang baru, ginjal, limpa, hati yang baru. Terima semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua anggota tubuh saudara, terima. Sebagai manis di surga. Demikian kita di bumi sekarang ini. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami percaya. Sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Ya, perjanjian baru, saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ciptaan baru oleh darah Yesus ini. Ya, kita dibawa air terjun darah Yesus. Continue berkesinambungan, berkelanjutan. Segala dosa sudah dihapus, taken away. Ya, saudara diampuni segala dosa, saudara dibenarkan sepenuhnya. Saudara dan saya, Tuhan sudah melupakan, tidak pernah ingat lagi kan dosa dan kesalahan saudara. Saudara nggak perlu ingat-ingatin dia. Saudara ingat saja karya Yesus. Saudara mewarisi Kanaan, mewarisi dunia ini, wealth dalamnya, mewarisi berkat Abraham, mewarisi Shalom Kristus, mewarisi panen raya besar dari hujan akhir, mewarisi golden oil dari golden pipe, mewarisi berkat-berkat rohani pneumatikos in heavenly places, berkat anak sulung. Saudara mewarisi semua berkat, semua janji sealkitab milik kita. Karena milik Yesus semua. Karena kita milik Yesus, sudah dibeli oleh darah yang mahal. Sama-sama katakan, saya sudah dibeli oleh darah yang mahal. Saya milik Yesus. Sudah dibeli oleh darah yang mahal. Amin. Ya. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ayo semua sambil nyanyi kita ingat, yakini bahwa Tuhan punya target kemuliaan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. No fear will overwhelm. His love has rescued me. His blood was shed and death was overcome. He won the victory. Jesus won the victory. As He is, so are we. The resurrected life is in me. Ada tubuh kebangkitan. Amos, bangkit. It's so are we. The resurrected Christ lives in me. The resurrected Christ lives in me. Amin. He bore my grief and carried all my pain. His stripes has made me whole. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Seated in Christ, my fears have wiped away. He has the final say. Perkataan dia yang terakhir, yang final. Jesus has the final say. As He is, so are we. The resurrection life is in me. As He is, so are we. The resurrection
The resurrected Christ lives in me. Terima kehidupan Zoe Life. Terima semua kehidupan Kristus. Haleluya. Amin. Kami terima Bapa. Semua kami di sini menerima kemuliaan kehidupan Kristus. Your name is exalted from earth to heaven. Your grace and truth declare to every generation. Your word is spoken, the grave is shaken, the blind shall see again, the captive set free. Yes. Your name is exalted from earth to heaven. Your grace and truth declared to every generation. Your word is spoken, the grave is shaken, the blind shall see again, the captive set free. See, so are we. The resurrection life is in me, as He is, so are we. The resurrection Christ lives in me. The resurrection Christ lives in me. The resurrection Christ lives in me. Puji Tuhan, haleluya. Ada kehidupan Yesus hidup dalam diri saudara. Amin.